Oke, kita kembali ke masalah utama, yaitu tentang cara kerja motor listrik. Nah, tujuan kita dari awal sebelum kita membahas kapasitor, rangkaian kapasitor dan induktor, kita menginginkan bahwa magnet yang terjadi itu tidak berbarengan. Kita pengennya magnetnya terbentuk di sini, utara selatan, kemudian dilanjutkan dengan sini, utara selatan. Jadi ini pengennya kita adalah utara selatan, utara selatan, utara selatan, utara selatan. Kemudian setelah ini terbentuk magnet, kemudian ini magnetnya hilang, digantikan dengan yang ini utara selatan, utara selatan. Nah, jadi magnet yang terbentuk sini pindah ke sini, kemudian pindah sini lagi, muter. Nah, jadi pengennya gitu. Nah, oleh karena itu, dengan satu line atau satu sinyal dari listrik dan netralnya, kita perlu memberikan beda fasa antara arus yang mengalir melalui yang lilitan yang primer ini, yang hitam. Yang hitam kita sebut dengan lilitan primary winding atau running winding. Kita perlu membedakan arus yang melalui primary winding yang hitam ini dengan arus yang melalui auxiliary winding yang biru atau disebut dengan starting winding. Sesuai teori, untuk membuat beda fasa atau beda waktu antara arus yang masuk ke primary dan secondary, kita perlu yang namanya kapasitor. Nah, jadi arus dari line, dari PLN, ini netralnya ya, line ke sini dicabang menjadi dua. Yang pertama masuk ke primary, kembali ke masuk ke mengalir ke netral, dan yang dicabang ke secondary juga lewat kapasitor, kembali ke netral juga. Nah, dengan adanya kapasitor ini, sesuai teori, nanti berarti akan ada beda fasa antara primary dan secondary. Ya, kira-kira hampir mendekati 180 derajat. Nah, bagaimana sinyalnya? Kita tulis lagi sinyalnya. Ini kalau kita simpelkan diagramnya seperti ini ya. Jadi ini adalah sumbernya, ini dari stop kontaknya dari PLN. Kemudian ini masuk ke running winding yang ini. Dan dicabang ke kapasitor dan starting winding atau auxiliary winding. Ini kita paralel. Nah, yang terjadi adalah arusnya seperti ini. Jadi arus yang melalui kapasitor, melalui induktor yang renang ini, karena tidak ada kapasitor, dia akan lebih lambat dibanding dengan yang ada kapasitornya. Dengan adanya kapasitornya itu akan lebih cepat. Dalam satu siklus itu akan terjadi lebih cepat dibanding dengan yang tanpa kapasitor atau yang running. Jadi arus yang melalui starting itu lebih cepat dibanding dengan yang running. Ini lebih lama. Atau terjadi beda fasa. Ini akibatnya ini. Ini yang arus yang melalui starting, ini yang runningnya. Ingat ya. Ya, jadi dari adanya kapasitor ini, maka sinyal yang atau arus yang melalui starting itu lebih cepat. Kita lihat satu gelombangnya yang di running sini dan satu gelombangnya yang starting ya, starting di sini satu gelombangnya dan runningnya ada di sini satu gelombang. Jadi dia lebih lambat. Ada selisih waktu antara arus di starting dan running itu sekitar, kalau ini dihitung-hitung, kalau ini kan 90 derajat 180 derajat, maka dari sini ke sini atau dari sini ke sini kira-kira hampir 180 derajat. Nah, akibat adanya beda fasa ini, dimana terjadi tidak dalam satu fasa, jadi arusnya itu tidak berbarengan, ini apanya, mengalirnya tidak berbarengan. Jadi yang kapasitor itu lebih cepat, ini satu siklusnya lebih cepat dibanding dengan yang, atau ini mendahului dari arus yang melalui yang ini runningnya. Ya, dengan adanya perbedaan fasa ini, maka magnet yang terjadi juga akan berbeda atau tidak dalam waktu yang sama. Ini kita lihat bahwa yang ini adalah yang runningnya, ini yang startingnya. Nah, baik running maupun starting, karena ada arus, maka
kedua-duanya baik lilitan yang running maupun starting itu menjadi magnet. Dan magnet yang terjadi itu akan dijumlahkan. Karena ini lihat ini ada arus, dia ada magnet, ini juga ada arus, maka ada magnet. Nah, tetapi untuk memudahkan analisa kita, memudahkan bayangan kita akan gunakan ketika arusnya paling besar. Karena arus yang paling besar ini itu akan lebih dominan dibanding dengan arus yang lebih kecil ini. Jadi magnet yang paling kuat adalah, kalau dalam posisi ini, adalah magnet akibat dari arus pada runningnya, yang ini pada kondisi T1. Nah, bagaimana dengan ini adanya magnet arus yang melalui starting winding? Ini juga ada magnet, tetapi karena arusnya itu lebih kecil akan lebih kuat yang runningnya ini, maka nanti arah kutubnya itu akan cenderung mendekati dengan magnet yang dihasilkan oleh running primary winding atau running winding. Maka kita hanya fokus di sini aja supaya lebih gampang, meskipun kenyataannya adalah penjumlahan dari gaya magnet yang dihasilkan oleh starting dan running, tapi kita untuk memudahkan pembayangan kita hanya fokus di yang paling dominan aja, yaitu yang puncaknya ini. Nah, makanya kita akan menganalisis bagian yang puncak-puncak yang medan magnetnya yang paling besar. Berarti kita fokus di T1 itu banyak dipengaruhi oleh yang running, kemudian yang waktu T2 itu banyak didominasi oleh yang starting, kemudian yang T3 didominasi oleh ini primary, kemudian yang ini starting, ini primary, ini starting, ini primary. Nah, kita hanya fokus di T1, T2, T3, T4, T5, T6 dan seterusnya, supaya nanti kita lebih mudah untuk memahami bagaimana dengan adanya perbedaan fase antara running dan starting ini bisa menyebabkan perputaran medan magnet. Nah, kita akan lihat dulu untuk yang T1. Ini ingat ya, ini positif, ini 0, ini negatif. Artinya positif itu adalah ini, berarti arus mengalir dari line ke netral. Dari line ke netral itu yang atas, yang positif. Kalau posisinya di bawah ini, karena minus, berarti arus itu mengalir dari netral ke line, jadi balik. Kalau positif dia line ke netral, kalau negatif dia netral ke line. Seperti ini ya. Jadi kalau positif itu mengalir ke sini, kalau negatif dia kebalikannya. Nah, itu. Nah, sekarang kita fokus yang T1. T1 itu yang paling dominan kekuatan magnetnya adalah arus yang paling besar, yaitu yang di primary. Ini adalah positif, kita di sini. Ini adalah positif. Nah, berarti arus yang terjadi itu kita hanya fokus di primary-nya. Positif, kita lihat ya. Kutubnya apa yang terjadi dengan kutubnya. Karena ini adalah positif, berarti arus mengalir dari line ke netral. Kita lihat sini. Nah, kita hanya fokus di primary, kita abaikan yang startingnya. Nah, ini ke sini. Ingat dengan aturan tangan kanan ya. Gini arusnya adalah ini ke depan, belakang sana, ke depan, belakang sana. Berarti gini. Berarti ini adalah utara. Terus di sini ya, utara. Ini berarti selatan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang bawahnya, ini juga sama, berarti gini. Berarti ini utara, ini selatan. Posisi ini kalau posisi porosnya itu kita bayangkan seperti kompas ya, kompas jarum, kompas di awal-awal, itu berarti dia posisinya di sini. Ini adalah selalu ditarik oleh kutub utara sini. Ini adalah T1. Nah, kita lanjut ke T2. Jadi T1 poros magnet, poros apanya, kompasnya itu menghadap ke atas, atau poros motor listriknya menghadap ke atas ini. Yang hitam ini patokannya selalu menghadap utara, karena nah sini itu ketika T1. Nah, ketika T2 itu didominasi oleh yang starting winding dan arusnya adalah negatif. Sedangkan yang ini tadi itu berarti hilang.
kita abaikan karena ini hanya dominan di T1. Ketika T2 itu hanya didominasi oleh yang starting winding. Nah, posisi ini karena negatif berarti arusnya mengalir dari netral ke line, dan itu hanya dialirkan ke winding yang startingnya. Nah, dengan demikian kita kembali ke diagramnya. Karena negatif berarti arus dari netral ke line. Dari netral sini, netral ini berarti ke belakang dulu, ke depan, belakang berarti gini. Nah, berarti ini utara, ini selatan, di sini. Ini juga ke belakang dulu, ke depan, ke belakang, depan berarti gini. Berarti ini utara, ini selatan. Nah, kita perhatikan yang awalnya tadi utara karena di T1 ketika waktunya T1, kemudian ketika T2 itu arusnya magnetnya akan dipunyai oleh startingnya. Berarti awalnya ke sini, kemudian ini magnetnya hilang diganti dengan yang ini. Berarti ke sini. Dari sini kemudian ke sini. Nah, jadi dia bisa berputar karena hanya membentuk sudut 90 derajat ini. Ada momennya yang kalau putar ini ketarik berarti bisa. Lain halnya dengan kalau kita nariknya 180 derajat dari sini ke sini kan nggak bisa. Itu seperti kalau masih di awal-awal kita harus berikan putaran awal. Nah, dengan adanya ini kita tidak perlu memberi putaran awal, dia sudah mampu menarik porosnya. Jadi dari T1 menghadap ke utara ke atas, kemudian ketika T2, waktu T2 dia akan ditarik ke kiri karena di utara ini juga utara, gitu. Nah, bagaimana yang ketika T3? T3 itu magnetnya yang terjadi di running winding dan negatif. Kita lihat yang running tapi arusnya negatif itu pada waktu T3. Yang running tetapi negatif berarti dari netral ke line, berarti dari sini ke sini, ke belakang dulu, depan, belakang, depan, berarti gini. Jadi sini utara, ini selatan. Kemudian yang atas juga sama, ke belakang, ke depan, ke belakang, depan. Nah, di sini berarti sini utara, selatan. Nah, pada waktu T3 itu yang aktif adalah yang coil yang running dan kutubnya ini untuk utara selatan, di sini utara selatan. Berarti dari awal yang T1 dia sini, T2 ditarik oleh utara yang biru ini, yang starting. Ketika T3 karena ini menjadi utara ditarik ke sini. Ini berarti sudah berputar 180 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan T4. T4 itu didominasi oleh gaya magnet di starting winding dan positif, berarti dari line ke netral. Nah, dari line di starting winding ke netral. Ini sini ke depan dulu, ke belakang, depan berarti gini. Nah, ini jadi utara. Ini utara, ini selatan. Juga sama berarti gini. Ini dari utara, ini selatan. Nah, tadi yang waktu T3 itu arahnya ke sini kan ditarik oleh utara. Ketika T4 itu jadi utara sini, jadi ketarik sini. Nah, ketika T5 ini kembali berarti yang 5 ini sama dengan ini jadi utara berarti sini. Begitu seterusnya. Nah, itulah proses bagaimana magnet itu bisa berpindah-pindah ini dengan sudut 90 derajat sehingga poros itu bisa berputar tanpa harus kita beri putaran awal. Karena awalnya dia ketarik utara sini, kemudian ketika T2 di sini, ketika T3 karena ini jadi utara ke sini, T4 ini, T5 sini, dan seterusnya. Nah, dengan adanya kapasitor ini, maka motor ini bisa berputar tanpa harus kita bantu berikan putaran awal secara manual. Nah, dengan demikian ini sudah menjadi rangkaian lilitan untuk motor listrik AC jenis induksi, tetapi hanya satu pole, dua pole ya. Ini lihat, kalau ini yang T1 ini utara, ini selatan, selatan.
Ketika yang pertama tadi ini utara-utara, selatan-selatan. Ketika ini selatan berarti selatan-selatan, dia utara-utara. Nah, ini utara-utara kan satu jadi satu. Ini selatan-selatan jadi satu. Berarti ini hanya sebenarnya meskipun kita menggunakan 4 lilitan, tetapi kita sebenarnya hanya merangkai dengan 2 pole. Jadi bukan 4 pole ya, meskipun ini ada 4, karena ini kita bikin satu kutub utara semua atau selatan semua, dan di sini juga satu kutub utara semua atau selatan semua. Nah, ini adalah rangkaian dari dua dua pole atau satu pasang pole meskipun lilitannya ada 4. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah arah putarnya? Kalau posisi seperti ini kan, ini tadi kita ketahui bahwa ini utara, kemudian ini menjadi utara. Jadi kutub utaranya itu berpindah dari sini ke sini dan ke sini. Jadi putaran porosnya itu, atau nanti kalau menggunakan kompas dari yang contoh kompas yang kecil seperti contoh yang awal-awal itu kan bergerak ke sini berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat putaran porosnya berlawanan arah jarum jam? Nah, kita modifikasi rangkaiannya. Untuk membuat supaya poros itu berputar searah jarum jam, tadi kan awalnya berlawanan. Supaya searah jarum jam, maka kita bisa lakukan dengan mengubah kutub dari starting windingnya. Dari yang awal tadi utara yang dari awalnya itu di primer ini pindah ke sini utaranya. Nah, kita buat supaya utaranya itu di sini. Pada waktu T2 kan T1 kan di sini utaranya. Kemudian T2 utaranya ada di sini. Nah, kita harus buat supaya T2 ini itu utaranya itu bukan di sini tetapi di sini. Nah, untuk bisa merubah utaranya itu kita harus merubah arusnya. Jadi kalau awalnya tadi ini waktu T2 itu adalah negatif arusnya, berarti dari netral ke line, dari netral ke line ini, hingga di sini dari belakang dulu kan, belakang ke depan gini. Nah, kita harus rubah supaya arusnya itu ketika T2 dia arahnya itu dari sini, netralnya itu di sini, berarti kita rubah kan. Jadi awalnya yang tadi ke sini, arusnya gini, dan yang sini kita rubah ke sini. Jadi ke sini, dari awalnya ke sini. Nah, untuk merubah arus itu kita bisa lakukan dengan mudah, yaitu dengan merubah posisi ini, koneksi dari lilitan startingnya. Ingat, ini adalah negatif ketika T2 itu dari netral ke line ke sini. Nah, kita rubah netralnya itu dari sini, berarti dari sini ke sini. Kalau yang awal tadi dari sini ke sini, kita rubah dari sini ke sini supaya utaranya itu ada di sini. Nah, caranya berarti netralnya itu ini, kapasitor itu harus dapat netral, sedangkan ini dapat line. Nah, berarti bisa kita rubah, ini kita hapus, ini ke sini, berarti ini dapat kapasitor, dapat netral. Nah, yang ini berarti dapat line-nya sini. Nah, berarti ini kita hapus yang atas. Kita lihat, kita analisa lagi arah gerakan magnetnya. Ketika T1 didominasi oleh running positif, berarti dari line ke netral, dari sini. Jadi kan ini utara, berarti yang ini, yang T1 itu utara selatan, yang merah ini. Nah, kemudian ketika T2 dia didominasi oleh yang starting arahnya negatif. Negatif berarti dari netral sini
Ini kan berarti dari depan ke belakang, depan belum berarti sini, utara ini. Yang ke sini, ini utara, utara selatan. Berarti awalnya utaranya ada di sini, ini ketarik utara, kemudian yang ketika T2 dia ke sini. Nah, itu dengan demikian maka putarannya akan searah jarum jam. Nah, itu caranya membalik putar dari motor satu fasa, yaitu dengan cara merubah aliran dari starting windingnya. Yang awalnya itu dari sini ke sini, karena ini awalnya ketemu netral, dari kiri ke kanan, kita rubah dari kanan ke kiri. Nah, dengan merubah bahwa netralnya itu dari ujung yang kanan ini sehingga mengalir ke kiri. Nah, itu cara mudahnya untuk membalik putaran arah motor. Nah, dengan demikian cara kerja perputaran medan magnet dengan adanya starting winding ini kita bisa pahami, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan bahas berapa kecepatan putar dari rangkaian ini, kecepatan putar porosnya.